Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 3, pada pagi hari ini Mister akan sedikit memberikan pelajaran pada kalian yang ada di rumah. Pelajaran ini atau materi ini yang Mister sampaikan juga pada teman-teman kalian yang ada di sekolah. Oke friends, kalian buka buku paketnya. Kita akan masuk ke bab baru tentang kisah keteladanan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Siapa Nabi Ibrahim dan siapa Nabi Ismail? Beliau berdua adalah Rasul atau Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian lihat halaman 151. Kita akan sedikit masuk ke pembahasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dan ayahnya. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang dilahirkan di daerah Babilonia. Babilonia itu sekarang menjadi daerah Irak. Saat beliau lahir, bahwasanya daerah Babilonia ini dikuasai oleh seorang raja yang bernama Namrud. Nah, Raja Namrud ini adalah seorang penyembah berhala. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Azar ini juga termasuk orang yang membuat berhala. Maka ayah Nabi Ibrahim ini adalah seorang membuat berhala juga. Bahkan juga penyembah daripada berhala tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada ayahnya dan kepada Raja Namrud dan seluruh masyarakat atau orang-orang yang ada di daerah tersebut untuk kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim terus berdakwah, terus menerus mengajak ayahnya juga untuk ke jalan yang benar, tetapi ayahnya masih tetap ingkar. Di dalam Al-Qur'an ayat 42-47 itu sudah diceritakan bahwasanya perdebatan atau dialog antara Nabi Ibrahim dan ayahnya. Yang intinya adalah bahwasanya Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya memang berhala itu adalah termasuk benda yang tidak bisa apa-apa. Kenapa kok masih disembah dan lain sebagainya. Dan intinya ayahnya juga malah mengusir daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim tetap mendoakan keselamatan kepada ayahnya, semoga mendapatkan hidayah. Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Suatu ketika di daerah itu, di kerajaannya atau di daerah Babilonia itu, rajanya ketika mengadakan sesaji atau peribadatan dan lain sebagainya, itu biasanya mereka pergi dari tempatnya kemudian ke alam atau ke daerah hutan. Jadi kerajaan dan tempat peribadahnya kosong. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim ini berencana untuk menghancurkan daripada berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim kemudian mengambil kapak di tempat yang tidak ada orangnya itu. Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala kecuali disisakan satu yang paling besar. Kemudian kapak yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala itu dikalungkan di lehernya siapa? Patung yang besar itu. Kemudian apa? Kemudian keesokan harinya raja melihat bahwasanya patung semuanya udah hancur lebur semuanya, dan tinggal satu yang pakai kampak. Kemudian apa? Raja Namrud ini marah. Siapa pelaku daripada penghancuran berhala-berhala ini? Akhirnya dilacak, tertuju kepada Nabi Ibrahim. Nah, tertuju pada Nabi Ibrahim. Nah, kemudian apa? Nabi Ibrahim dipanggil dan juga ditangkap oleh pasukan dan dihadapkan oleh raja. Ditanya sama raja, apakah benar kau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab ya atau tidak, tetapi Nabi Ibrahim menjawab, itu lihat atau kau tanya saja pada patung yang besar itu. Barangkali dia marah terhadap patung yang lain kemudian menghancurkannya. Dengan jawaban itu Raja Namrud ini nggak percaya, nggak mungkin yang besar atau patung itu yang menghancurkan teman-temannya. Pasti kamu loh.
Kenapa kok nggak mungkin? Kalau kamu tahu nggak mungkin, kenapa kok masih disembah? Itu kan patung yang nggak mungkin bisa berbuat apa-apa. Jadi kamu tahu, jadi kamu sebenarnya juga mengetahui bahwasanya patung itu nggak punya kekuatan apa-apa. Nyatanya kamu kalau itu hancur semua, padahal kalung kampaknya ada di lehernya patungnya besar, kamu tetap tidak percaya kalau yang melakukan patung yang besar. Berarti kamu sebenarnya juga tidak percaya kalau batu itu punya kekuatan yang bisa menghancurkan yang lain. Kok gitu masih disembah kayak gitu. Akhirnya apa? Raja ini malah merasa terhina. Dia kemudian marah. Ya udah, berarti benar kamu. Langsung kayak gitu. Kemudian apa? Nabi Ibrahim dihukum akan dibakar hidup-hidup. Disiapkan kayu semua. Kemudian Nabi Ibrahim diikat dan ditaruh di tengah. Dan kemudian apinya disulutkan. Kemudian apa yang terjadi? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat pada Nabi Ibrahim, api yang harusnya panas ini terasa dingin kepada Nabi Ibrahim. Dan akhirnya habis semua kayunya, Nabi Ibrahim tetap dalam keadaan biasa. Jadi tidak terbakar. Itu mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin kalau Allah berkehendak semua akan terjadi. Api yang menurut kita panas, kalau Allah berkehendak bisa jadi dingin dan lain sebagainya. Nah, apa yang dapat kita teladani dari Nabi Ibrahim? Yang kita dapat teladani dalam kehidupan sehari-hari adalah diantaranya Nabi Ibrahim adalah cerdas dan pandai. Nah, selain itu Nabi Ibrahim itu adalah orang yang cerdas, pandai. Suatu ketika beliau ini pernah melihat bintang atau beliau mencari-cari Tuhan yang sebenarnya itu siapa, seperti itu. Terlepas dari itu, dia sebenarnya setelah itu akan mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat bintang itu Nabi Ibrahim lihat apakah itu bintang. Kalau bintang kok paginya udah nggak ada. Seperti itu. Berarti itu bukan Tuhan. Kemudian lihat bulan yang besar, bercahaya, apa itu Tuhan? Paginya juga tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Kemudian lihat matahari. Matahari yang panas besar itu apakah itu Tuhan? Kalau malam terbenam berarti bukan Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah bahwasanya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Dalam tafakurnya atau pemikirannya Nabi Ibrahim sampai pada kesimpulan bahwa Allah adalah pencipta. Jadi Allah itu tidak berbentuk seperti makhluknya ya, seperti ciptaannya. Jadi jangan bayangkan Allah itu kayak cahaya, kayak matahari, enggak. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Apa yang kita bayangkan? Ya yang pernah kita lihat atau yang pernah diciptakan oleh Allah. Jadi tidak mungkin Allah seperti itu. B. Nabi Ibrahim tunduk patuh kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah, Nabi Ibrahim akan mengerjakan. Karena perintah Allah adalah salah satunya berdakwah, mengajak orang untuk mengisahkan Allah atau tauhid sebagai hamba yang taat. Jadi taat ya, Nabi Ibrahim itu taat pada Allah, berdoa kepada Allah dikaruniai keturunan yang patuh dan tunduk terhadap mengabulkan doanya, diberikan Ismail. Di tengah kebedaan itu diuji oleh Allah, Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya bernama Ismail. Itu nanti ada ceritanya di kisah Nabi Ismail lagi ya. Dan dengan tulus dan ikhlas menaati perintah Allah. Nah itu ya friends, untuk materi misteri yang saya sampaikan pada teman-teman kalian yang ada di sini. Mungkin itu saja untuk hari ini, nggak ada tugas, hanya menyimak video misteri ini. Kurang lebihnya misteri mohon maaf. Bila itu kalian jelas surah mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.